Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyyu qaribun minan nas wa qaribun minallah wa qaribun minal jannah wa ba'idum minan nar wal bakhilu qaribum minan nar wa ba'idum minan nas wa ba'idum minallah wa ba'idum minal jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah majelis taklim muslimah Masjid Jami Al-Awwabin yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pimpinan majelis taklim kaum ibu atau muslimah Masjid Jami Al-Awwabin. Siapa Bu? Umi Elis. Mudah-mudahan dan sesepuh orang tua kita, para orang tua kita, para pengurus RT yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun suasana sore hari ini gerimis bahkan hujan deras, kalau mungkin tadi asar tadi mungkin ibu-ibu berangkat lebih deras lagi Bu ya. Apa memang enggak hujan di sini? Gerimis. Alhamdulillah meskipun gerimis, insya Allah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala semakin banyak turun kepada kita semuanya. Wabil khusus bagi ibu-ibu yang sudah berjuang berusaha meluangkan waktunya dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka silaturahim, bertemu dengan saudara-saudara seiman. Mudah-mudahan dengan jerih payah kita semuanya, walaupun hanya mungkin berapa meter dari rumah, tapi dengan niat yang ikhlas, insya Allah Allah berikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezeki kita dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan amaliyah dalam rangka menuntut ilmu, sehingga nanti di akhirat menjadi dasar atau hujah kita di dalam mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bingung nih mau ngadap sana, mau ngadap sini. Ngadap sini. Nah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dan keburukan itu ibarat antara timur dan barat. Kebaikan dan keburukan itu sangat berbeda. Perbedaan itu ibarat antara langit dan bumi. Bahasa Betawinya ngalor sama ngidul. Kebaikan itu terlihat, keburukan juga terlihat. Maka di dalam istilah Jawa itu
becik ke titik, Allah ketoro. Kebaikan itu bahasanya apa ya? Ketitik, akan terlihat meskipun disembunyikan, meskipun kita nggak kowar-kowar atau ngomong kemana-mana, orang sudah pasti melihat. Allah ketoro. Kalau keburukan meskipun disembunyikan sampai di dalam, ditutup rapat-rapat, sampai taruh di dalam lemari apapun, kalau namanya bangkai tetap kecium atau kebau atau akan terlihat nanti. Nah, makanya ada orang yang kelihatan baik banget, aslinya juga baik. Ada yang kelihatannya jelek banget, aslinya juga jelek gitu. Ya, aslinya emang jelek gitu loh. Tapi ada yang kelihatan jelek di mata kita, tapi sebetulnya orang tersebut baik. Orang yang baik itu akan terlihat dan orang yang buruk itu akan terlihat. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah Subhanahu Wa Taala itu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali hanya untuk liutammima makarimal akhlak. Untuk apa? Menyempurnakan akhlak kebaikan. Maka ciri orang yang baik bukan hanya sekedar baik kelihatannya, tetapi betul-betul orang itu baik, maka kita harus berusaha menjadi orang yang baik. Setiap kita harus berusaha menjadi orang yang baik. Yang pertama, syarat yang pertama, kalau ingin kita menjadi orang yang baik, bukan hanya terlihat baik, maka yang pertama adalah yang paling gampang, perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Hablum minan nas. Caranya bagaimana hablum minan nas? Gampang bu, hablum minan nas itu paling gampang banget. Jangan pelit-pelit mengeluarkan sesuatu atau sedekah. Paling gampang itu. Orang kalau benci sama kita, orang punya apa akhlak yang buruk sama kita, tetangga kita buruk sama kita, pagi-pagi anterin kue aja besok udah baik. Betul enggak? Nah, maka keburukan itu kalau dibalas dengan kebaikan, insya Allah akan menjadi baik. Beda sama hukum beda sama hukum kimia atau hukum matematika. Min kali min sama dengan plus, plus kali min sama dengan min, min kali plus sama dengan min, min plus. Wah, sekolahnya di mana bu? Min kali min sama dengan plus. Beda kalau kita di konsep di hablum minan nas beda. Min kali min sama dengan plus. Keburukan dibalas dengan keburukan, maka akan menjadi tambah buruk. Betul enggak? Tapi kalau keburukan dibalas dengan kebaikan, maka akan menjadi baik. Maka yang pertama adalah berusaha untuk mudah bersedekah. Sedekah untuk siapa? Untuk siapapun, mau orang miskin, mau orang kaya, mau orang nggak punya, mau orang kayanya setinggi langit pun boleh nggak kita bersedekah dengan sama orang kaya? Boleh, boleh banget malahan. Boleh nggak bersedekah kepada orang miskin? Dianjurkan. Maka di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada kita, alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra, alladzina yunfiquna amwalahum bil laili wan nahari sirran wa alaniyah.
Orang-orang yang berinfak, bersedekah, menafkahkan hartanya baik di dalam keadaan sempit maupun keadaan lapang. Ini biasanya kalau orang itu bersedekah, Bu, sedekahan itu nunggu apa? Nunggu punya. Kapan punyanya, Bu? Nunggu punya. Padahal setiap hari kita punya. Asal ada celengan keliling, lagi sepi, bahasanya lagi sepi, itu sudah biasa. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala perintahnya bukan hanya di dalam keadaan lapang, dalam keadaan lagi melimpah rezekinya, bukan. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Dalam keadaan susah juga diperintahkan untuk bersedekah, berinfak. Di dalam keadaan lapang apalagi gitu. Nah, terkadang kan, pokok di dalam bersedekah atau berinfak itu yang pertama kan nggak perlu nunggu lapang, tapi dalam keadaan apapun. Cuman juga terkadang gitu masyarakat kita, warga-warga kita itu kalau ada, jangankan jauh-jauh, kalau kita mungkin dulu sebelum di perumahan ini, mungkin di Jakarta atau di mana, rumah pinggir jalan, lagi orang ngamen jreng, langsung, iya enggak? Maaf dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti ini terkadang ini mengingkari hati nurani kita. Padahal kita juga pengen ngasih, tapi sayang, bahasa orang Jawa eman. Nah, fisarra'i wadh-dharra. Namun tidak juga bersedekah itu ketika dalam keadaan susah saja. Ada yang beranggapan as-sadaqatu lidaf'il bala. Sedekah itu menolak bala, tolak bala, menjauhkan dari musibah. Nah, kadang beranggapan begini, asal giliran lagi sakit aja sedekahnya mumpeng. Wah, rajin ngundang tetangga-tetangga maulidan, baca maulid, kemudian ngasih anak yatim. Cuman kalau lagi sedih aja atau lagi sakit, ada enggak seperti itu, Bu? Ada di jauh sana. Kalau di sini nggak ada, insya Allah. Nah, pas giliran lagi lapang, nggak ada musibah, ya biasa aja. Sampai tetangga juga kadang berpikir gini, kapan ya dia itu sakit gitu. Akhirnya kan begitu. Kalau asal kapan dia sakit? Kalau sakit nanti ngundang tetangga-tetangga. Nah, baiknya kapan untuk bersedekah atau berinfak itu? Setiap hari bisa kita untuk berinfak atau bersedekah. Bersedekah itu bukan hanya untuk masjid atau mushola, bukan. Atau ngasih makanan atau tetangga, bukan. Apapun yang kita miliki bisa untuk bersedekah atau berinfak. Nggak punya apapun, senyum aja deh, Bu, senyum aja. Nah, maka orang baik itu yang pertama hablum minan nasa baik. Hablum minan nasa bagus. Ciri-cirinya suka bersedekah atau berinfak kepada siapapun. Sampai enggak punya apapun, hanya senyuman aja sudah termasuk sedekah. Tabassumuka liwajhi akhika sedekah. Senyumanmu kepada orang lain atau saudaramu termasuk sedekah. Tapi jangan juga senyum terus. Asal ketemu tetangganya hanya senyum, ketemu tetangganya senyum gitu. Nah, jangan juga kepada laki orang terus senyum-senyum. Nah, itu malah tambah jadi masalah. Asal ketemu Pak Didin. Nah,
sewajarnya. Kalau kita sewajarnya, sesuatu kalau sewajarnya, sekadarnya, nah itu sepantasnya, itu nggak akan jadi masalah. Tapi kalau sesuatu meskipun itu kebaikan, kalau nggak sewajarnya, kalau nggak sepantasnya, jadi buruk. Contoh begini, Bu, kita bersedekah dalam hal misalkan materi berarti berwujud harta benda. Tolak ukurnya berapa sih kalau sedekah itu? Ayo. Astaghfirullah.